Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Rektor dan semua jajaran yang saya hormati, Bapak Kapolres, Bupati dan atau utusan yang saya hormati, utamanya Gus Sofur, ini teman saya juga guru kita semua yang saya hormati. Ini mau penguatan apa ini? Tema hari ini penguatan, katanya penguatan keilmuan, spiritualitas dan sebagainya. Saya tadi moderatornya sudah agak baik, nggak berani ngatur kiai. Tapi ternyata perilakunya tetap ngatur. Artinya ya tetap dosa. Jadi saya ini termasuk kiai yang fanatik. Jadi di mana-mana yang namanya orang tua itu nggak boleh diatur. Saya sampai tadi malam nggak yakin bisa datang. Karena saya ini kiai betul itu harus punya keyakinan besok itu tidak tahu apa yang dilakukan. Jadi wama tadri nafsum pada taksibu. Kalau kiai itu cari kepastian, itu sesat itu. Karena manusia itu tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jadi semoga ini tobat bareng-bareng. Jadi beda ilmunya kiai itu beda. Ilmunya kiai itu saya sampai sekarang itu acara apapun seriusnya saya tetap nggak mau janji. Karena saya pegang konstitusi wama tadri nafsum pada taksibu. Tapi manajemen modern mengharuskan kita ini dipaksa agak-agak sekuler. Terus saya minta kepastiannya besok bisa datang enggak? Saya bilang saya ini kiai, besok bisa saja saya mati. Karena ini kan satu acara di mana kita harus jujur. Kalau di dunia kiai, apalagi di dunia wali, itu membayangkan besok bisa melakukan sesuatu itu bagian dari degradasi. Karena Nabi pesennya sholatlah kamu sebagaimana sholatnya orang yang berpamit. Jadi kalau sholat subuh bayangkan nggak sampai duhur, nggak sampai asar nggak sampai maghrib. Saya lama sekali daftar di dunia itu, saya jiwai. Kemudian gara-gara yayan itu saya dipaksa agak mundur jadi orang modern yang dimanage, diatur, dikenalkan dunia yang saya tidak tahu. Tapi ya itu tadi, karena ini umatnya Rasulullah SAW ini tak. Saya pernah juga UGM itu sampai hari 2 tidak satu itu, sampai 2 minggu, 3 minggu saya bilang nggak iya. Sampai saya di Jogja ditemuin, Gus pokoknya nanti setelah pulang dari UI tolong mampir. Ya kata saya, karena di hari yang sama. Tapi kalau dengan bilang besok, saya tidak janji kan. Karena saya dari UI mampir isi di UGM. Setelah saya menerangkan seperti ini, yang mereka terima. Kenapa mereka terima? Begini rumus saya. Mereka kan sudah tahu ilmunya mereka, jadi mereka butuh ilmu saya. Kalau saya basa-basi, berarti saya menerangkan ilmu yang sudah dipunyai. Makanya saya cerita di sini jujur. Saya justru nggak boleh cerita bahwa kepastian itu baik. Yang benar adalah ketidakpastian. Saya jelas. Saya hidup ini, kalau di dunia, saya pernah bilang ke rektor UI begini, Pak, kiai itu harus ada yang kayak saya. Kalau belajar agama seperti kampus, itu kan orang mau tanya, bapet, daftar dulu, registrasi dulu, baru nyari fakultasnya. Setelah ketemu nyari dosennya. Itu kapan tahu bapet? Saya kalau sama kiai kan enggak, saya sering ketemu orang di jalan. Gus mau tanya apa? Istri saya, anak saya ini sudah 6 hari, Januari, tapi setelah Februari kok sampai 10 hari, Maret sampai 10 hari, yang set yang mana? Ya yang 6 hari saja, yang lainnya ke istirahat, kembali ke mutakhir, langsung selesai. Itu nanti kalau semuanya model kampus, daftar dulu, bayar dulu, dijadikan registrasi dulu. Jadi yang menguatkan agama itu sebenarnya kiai-kiai yang nggak jelas kayak saya gitu. Jadi waktunya bebas, tanyanya di mana saja boleh. Kalau tanya Pak Kumedi, nanti temuin saya di kantor. Setelah ditemuin karena agak bidangnya, siapa yang menangani ini? Cari dosen syariah. Siapa yang ahli fikih? Dicari lagi. Jadi memang menurut saya
saya dengan Gus Zofur ini duet yang baik. Beliau sudah modern manajemennya. Saya akan tidak modern sampai mati. Ini sudah cita-cita saya. Sehingga saya punya kitab namanya Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu beliau berkomentar begini. Suatu saat kebaikan itu profesi. Saya pernah ngomong ini di depan para dosen UI. Resikonya profesi begini. Misalnya kalau tim SAR Jakarta datang ke Pekalongan, ada orang tenggelam, ini kan nggak wilayah saya, karena tugasnya hanya di Jakarta. Lama-lama bagian kebakaran juga gitu. Ada kebakaran di Pekalongan itu tidak tugas saya kan tugasnya di Semarang. Nah bayangkan kalau agama seperti ini, dia di kampus dosen yang kakak, setelah pulang dia tidak berperilaku sebagai dosen. Pramugari senyum di pesawat, setelah di rumah nggak pernah senyum, karena senyumnya profesi kita. Begitu juga pegawai bank gitu. Kalau Indonesia semua begitu, maka kita kehilangan stok sekian kebaikan. Tapi barokahnya orang-orang yang di jalan, ada kecelakaan langsung nolong. Barokahnya kiai-kiai yang di jalan-jalan, ada orang tanya langsung dijawab. Barokahnya kebaikan yang ditanamkan kiai-kiai, ada orang tenggelam tanpa ada yang tugaskan juga langsung di. Jadi konstitusi ilmu yang dibawa para kiai, bahwa ketika ada satu kebutuhan mendesak, dan yang tahu hanya kamu, maka ta'ayyana alaika ini menjadi berdoain bagi kamu. Nggak usah tugas-tugas teritorialan, nggak ada. Ini penting saya utarakan supaya ilmu yang profesional itu harus dibawa ilmu yang masih samawi. Kalau kita pakai teori-teori itu, biasanya tadi orang belajar agama harus daftar dulu, registrasi dulu, masuk fakultas apa, baru dapat ilmu. Sementara kalau ke kiai, langsung tanya, langsung dijawab. Saya beberapa kali jawab pertanyaan itu di jalan. Makanya dalam dunia khazanah kiai itu harus berdampingan sama kampus, kampus juga harus berdampingan dengan kiai karena repot. Kalau ada orang sakit misalnya mendesak karena hari Setu tutup, Ahad tutup, Senin baru ditangani, bisa sudah mati kan. Makanya kalau dalam dunia kiai itu ada contoh ini untuk mahasiswa-mahasiswi. Ada orang mau masuk Islam, pamit seorang ustadz atau kiai, Pak Kiai saya ajarin syahadat. Kemudian kata kiai tadi, ngomong-ngomong pinarak ngeteh dulu, atau ngopi-ngopi dulu, atau apalagi bilang mandi dulu. Itu dibawa murtad. Ini agak ekstrim memang. Itu kiai tadi itu dianggap murtad, dibawa murtad. Memang agak ekstrim. Alasannya ada pembiaran sekian menit dalam kekafiran yang kiai tadi bisa menghilangkan saat itu. Jadi kalau ngetehnya 10 menit, berarti ada status kekafiran yang kiai ini ikut terlibat karena pembiaran. Nah itu kalau 10 menit tadi si kafir tadi mati, matinya masih berstatus kafir gara-gara pengeteh dulu. Jadi harus halang dan fauron, karena dianggap li'annal ibqa alal kufri kufrun, dia kiai tadi dianggap terlibat dalam ibqa alal kufri. Jadi artinya begini, ilmu-ilmu seperti ini harus kita jaga. Itu ibarat ada orang kecelakaan di pinggir jalan, kita dalam posisi tidak ideal, misalnya pakai celana kolor atau celana pendek, ya tolong dulu, salah pakai baju dulu, baru kamu tak selamatkan. Itu bahaya, nanti bisa kelindes truk lain. Nah, kekafiran itu lebih ekstrim ketimbang itu semua. Sehingga dalam fikih disebut harus fauron. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, itu harus diajari tauhid secara fauron, meskipun pakai bahasa Indonesia. Nah kalau seremonial di masjid nunggu undangan itu bukan sekedar salah, itu buyutnya salah. Harus diselesaikan dulu. Karena kalau tidak kita selesaikan berarti kita membiarkan kekafiran dalam sekian menit atau sekian jam yang kita mampu menghilangkan saat itu juga. Jadi artinya begini, dalam pengetahuan Islam juga sama. Kalau semua pendidikan itu modern, kemudian tidak ada kiai atau ustadz yang konten siap menjawab kebutuhan masyarakat tentang masailul ahkam atau masailul fikih, ini bahaya sekali kalau semua hubungannya ke profesional. Karena kita sering menemukan di masjid orang tanya caranya sholat yang benar, di bab haji, di bab zakat dan seterusnya dan seterusnya. Maka menurut saya penguatan di sini itu yang penting itu kerjasama. Saya tidak boleh misalnya ekor sama pentingnya dunia kampus, kemudian saya bertradisi modern yang nggak boleh. Dengan modern mengikuti tradisi saya juga nggak boleh, karena nanti malah
tidak saling melengkapi. Ya nanti malah tidak saling apa? Karena saya tidak bisa bayangkan. Saya pernah ngomong itu di depan rektor, bahkan saya minta tolong supaya rektor sama dosen-dosen itu ngakui fungsi-fungsi yang tidak jelas tadi. Karena tadi bagian dari tidak jelas itu bentuk dari kejelasan. Ya coba bayangkan misalnya nggak ada orang di perapatan di jalan-jalan. Kalau ada kecelakaan yang nolong pertama itu SAR resmi apa orang-orang di jalan itu? Orang-orang di jalan. Jadi Allah tuh bikin rahmat seperti itu. Wasi'at rahmatihul wasi'at. Nah kita yang di dunia modern kadang-kadang keterlaluan. Apa-apa harus prosedur, harus apa, SOP, itu repot sekali. Jadi makanya saya kerjasama dengan Gus Sokur, dengan beberapa teman-teman modern itu memang amdan supaya dua ya kayak respon memang sebaiknya tidak pernah ketemu. Ya udah jalan beriringan saja, gak usah rukun. Saya khawatir malah nanti kalau rukun jadi kong kali kong yang nggak baik. Saya sampai sekarang itu tiap bilang orang tetap bilang enggak. Nanti kalau kurang sehari saya dikasih tahu. Wah ini panitia butuh kepastian gitu. Ya itu salah kamu. Di dunia kiai nyari kepastian itu kriminal kan. Karena manusia itu nggak pernah pasti. Karena kita tidak bisa miliki diri kita sendiri. Kita ini biadillah yang nangani itu Allah. Terus tapi meskipun demikian tolong kasih kepastian. Ya gini aja, kamu minta sama Allah karena yang tahu kepastian itu hanya Allah. Tak cari tauhid yang benar gitu. Tapi rata-rata tetap gak mau. Karena ya dosennya sudah nyuci otak ini. Supaya tauhidnya ala modern. Tapi saya juga gak mau didikte mereka. Ya itu kan, ya tapi untungnya saya ini dididik bangun, dididik bapak saya, orang itu insirafus sedih. Jika saya legowo ketika kerjasama dengan kelompok lain, dengan apa. Tapi saya tetap jaga konstitusi saya. Karena itu bahaya, kalau semuanya ikut itu bahayanya tadi. Saya berkali-kali ketemu masyarakat, kadang tanya di jalan, Gus, saya itu punya bapak kaya, tapi sudah lumpuh. Hajinya sekarang apa nunggu sudah mati? Ternyata setelah saya jawab itu bapak kamu makhluk itu masih hidup tapi sudah lumpuh, harus haji sekarang. Kalau nggak bisa, ya amanatnya sekarang, jangan nunggu mati. Karena di Indonesia itu hanya populer haji amanat setelah meninggal. Jika kadang anaknya kurang ajar, kami kurang ajarnya, ben mati wis amanat lebih murah 7 juta. Gitu. Di bank kaji urip 36 juta. Ya kalau juga. Nah. Tapi kita sebagai ulama itu menyarankan sebaiknya dimaklubkan. Maklub itu artinya dia diputuskan haji supaya ikut niat karena masih hidup. Kemudian yang melakukan orang lain. Tapi di Indonesia niabah, kaji niabah atau kaji amanat itu masih nunggu setelah meninggal. Nah kalau setelah meninggal itu mayat ini tidak dapat ganjaran sebetulnya. Karena kaji amanat itu hanya mengesahkan harta itu diwaris setelah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya mayat. Tapi kalau dia masih hidup, itu artinya dia ikut kontribusi memutuskan dirinya haji. Hartanya dipakai haji. Ini kalau tidak ulama yang ngomong terus, itu repot. Itu kan jelas itu. Ada imro'atun min Fasam tanya, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rohilah. Kewajiban haji menemui bapak saya, artinya ada ayat tentang wajibnya haji. Pas bapak saya sudah sepuh, gak bisa naik kendaraan, apa saya harus menghajikan beliau? Jawabannya Nabi, andaikan bapak kamu punya hutang, apa setelah kamu bayar hutang itu lunas? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, bapak kamu hajikan saja. Jadi sebenarnya kaji amanat itu sebaiknya malah kalau pas masih hidup. Satu, dia urun niat, dia berkontribusi ikut memutuskan. Tapi di Indonesia itu belum lagi. Nunggu setelah apa? Menikah. Nah itu harus ada ulama yang ngomong. Nah itu contoh saja. Karena kalau ulama tidak yang ngomong, kampus itu hanya ngomong sesuai SKS-nya. Betul maksud saya itu. Jadi nggak ngerti kebutuhan apa yang menjadikan orang harus masuk surga itu nggak ngerti. Taunya pokoknya urusan SKS. Nah ulama harus tetap seperti saya. Apa yang menjadi problem masyarakat tidak melakukan hukum-hukum Allah di inventarisir gitu,
terus diomongkan terus menerus supaya jadi nilai yang berlaku di masa. Itu bedanya kiai dan dosen. Kalau sama tanya baik mana, karena saya kiai tak jawab baik kiai. Jadi nggak apa-apa kalau sama dosen jawab saja baik dosen, nggak apa-apa. Kita beda pendapat nggak apa-apa. Tapi saya mohon berlatihlah demikian supaya kita ini sehat. Jadi jangan sampai kemodernan kita memanage itu sampai melupakan asas-asas tadi. Saya ini kan lama di Jogja, itu kebutuhan-kebutuhan spiritual. Karena tadi yang ngomong psikologi misalnya hanya dosen psikologi, yang ngomong ekonomi hanya dosen ekonomi. Padahal yang ekonomi ya butuh psikologi, yang psikologi juga butuh. Nah kalau kiai kan psikologi ya diomongkan, ekonomi ya meskipun nggak ada yang spesifik, nggak masalah. Sementara ini menjadi pasar umum, bukan pasar bebas tapi pasar. Itu dulu Nabi zaman Sugeng itu kalau mengajarkan psikologi itu gampang sekali, mudah sekali. Jadi Nabi misalnya, ya Rasulullah, gara-gara saya perang derek jenengan, saya ini tangan saya putus, kaki saya luka, semua tubuh saya luka. Jawabannya Nabi sederhana, orang-orang kafir itu yang bela-belain Tauhid, bela-belain Lata Uzza juga sakit, itu saja berani. Masa kamu demi Allah tidak berani? Jadi jawabannya itu ya ringan saja. Iyang saskum korkum fakul masal koma korkum islu. Jika kamu luka karena perang demi Allah, mereka juga luka perang, padahal mereka demi Tauhid. Bagian ayat disebut watarjuna minallah ma la yarjun. Jadi intakun ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun watarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu sakit karena menempuh pendidikan, orang-orang di luar kita juga sakit. Oh kita punya kelebihan watarjuna minallah ma la yarjun. Kamu punya harapan, sementara mereka tidak punya harapan. Saya pernah ditemuin seorang sosiologi, Gus pondok-pondok itu kok kayak otoriter, karena kiai itu posisinya kayak raja, semua santri melayani gini-gini. Wah itu menurut saya otoriter. Terus dokter sosiologi ini tak suruh, coba kamu sekali-kali lihat film Cina. Film Cina itu ketua geng itu ngalang-ngalangi kiai. Rokok ada yang bawakan, nyumet rokok era gelem, ada yang nyumet lah. Kenapa itu tidak kamu kritik? Setelah lihat film itu bilang, tak gergeti, dasar rabakat soleh, nak ngeritik kiai seneng, ngeritik geng Cina nggak pernah kata saya. Terus dia akhirnya dia sebenarnya mau bikin disertasi tentang perilaku kiai. Dia ngeritik dunia kiai itu otoriter, terus semua ingin dilayani gini. Saya bilang kami itu tidak fair, lihat film Cina dulu. Setelah lihat film Cina ternyata geng-gengnya itu juga dilayani sedemikian lebih. Akhirnya iya bisa ngeri Cina di Bank Indonesia. Artinya apa? Kadang-kadang karena kiai itu figur menarik, terus diteliti karena sebagai figur menarik, bukan meneliti sesuatu yang mayuslikul umat, yang maslahat bagi umat. Atau kadang peneliti itu hanya tertarik karena ini kejadian unik, kejadian aneh. Nah, ini saran saya sama IAIN Pekalongan. Kalau agama tidak begitu cara berpikir, telitilah sesuatu sing yuslikul umat yang bisa maslahat untuk umat. Jangan tertarik karena ini kasus spesifik atau aneh atau diabaikan terus kita teliti. Padahal diabaikan masyarakat itu bukti bahwa itu nggak ada nilainya dalam perjalanan bangsa ini atau perjalanan agama. Jadi saya itu yang masih protes, masih ganjel. Kenapa kita masih suka meneliti kasus-kasus yang unik? Itu nggak boleh kalau dalam agama. Agama itu cara berpikir al-aham fal-aham, yang prioritas penting diprioritaskan, yang prioritas penting diprioritaskan. Jangan meneliti yang tidak penting. Tapi kadang-kadang kasus yang unik itu, yang aneh-aneh itu diteliti. Ya kayak kasus itu orang meneliti milkul yamin, perang nggak ada orang meneliti milkul yamin. Itu meneliti apa ingin punya, tidak tahu. Atau ingin merasakan, tidak tahu. Tidak usah seperti itu. Jadi misalnya Indonesia itu tingkat perceraian itu tinggi. Yang paling tinggi adalah di daerah industri. Itu sebabnya apa? Harusnya seperti itu yang mendesak. Ya saya ulang lagi ya. Tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi, lebih tinggi lagi kalau di daerah industri. Itu sebabnya apa? Lalu kita punya rumus, terus sebabnya ekonomi. Kenapa orang tersandera oleh ekonomi? Karena kurang konaan. Nah, kalau dalam rumus kiai kurang konaan.
Kenapa kurang qanaah? Karena misalnya hidupnya berduit, suka belanja di mall. Kenapa suka belanja? Karena di rumah tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak nikmati sholat, tidak nikmati wiridan, tidak nikmati kebenaran atau kebaikan spiritualitas. Itu Nabi kalau sudah sholat itu lupa, saking asiknya dengan sholat. Sampai sholat diistilahkan rohatul mukmin, istirahatnya orang mukmin. Ya itu, saya itu kalau di rumah ngajar sampai 3 jam, mungkin sampai 5 jam. Habis subuh, habis zuhur, habis asar. Karena ngajar ilmu dulu lama mengatakan roha itu istirahat. Nabi itu kalau banyak problem itu keluar masuk dalam. Ketika Bilal menolak as-sholat ya Rasulullah, Nabi ngendikan apa? Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal. Jadi itu sholat itu terus asik. Makanya beliau ngendikan wa qurratu aini di sholat. Nyaman saya itu kalau sudah sholat. Nah sehingga kalau istri kita nyaman dengan sholat, kita sendiri nyaman dengan sholat atau nyaman dengan belajar, kita nyaman dengan keasikan rumah anak, rumah cucu. Jika ini bisa melawan keasikan yang karena berduit sedang, karena belanja, karena shopping. Jadi makanya agama ini mengajarkan apa? Senang. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Alam nasrah laka sadrak. Karena dengan senang dengan kebaikan ini insya Allah kita tidak tersandra. Harus senang dengan sesuatu yang maksiat, harus senang dengan sesuatu yang berbiaya, karena kita sudah asik dengan diri. Memang resiko kiai kayak saya itu terus gak suka diundang orang, karena kalau saya di rumah itu sudah asik. Itu ya agak resiko bagi anda, saya gak resiko bagi saya. Karena memang saya itu sudah asik. Saya kalau di rumah yang tolak, rumah tidur, rumah anak-anak, senang sekali. Jadi makanya saya mohon, semohon-mohonnya, kalau IAIN ini jadi solusi bagi bangsa ini, bagi agama ini, nyari sesuatu yang halul masyakil ya, kalau dalam agama yang bisa solusi bagi sekian problem. Jangan menuruti aturan-aturan dalam penelitian yang berdasar unik, kasus unik, spesifik. Tapi ya ini kadang-kadang nggak dibutuhkan oleh agama. Kadang-kadang kita teliti itu tidak memang istiqul umat, tidak sesuatu yang untuk istiqul umat. Tidak masalah. Saya sering ketemu dosen, ketemu peneliti, misalnya fenomena apa yang aneh-aneh. Saya juga kenal banyak orang yang meneliti yang aneh-aneh. Kalau itu tidak IAIN, tidak mengatasnamakan agama, nggak masalah. Tapi masalahnya kita sudah disematkan status agama. Kemudian meneliti sesuatu yang unik, dikagumi juga oleh orang-orang yang unik. Akhirnya kita jadi bangsa unik. Ya itu enggak apa-apa sebenarnya kita jadi masalahnya kita mengemban status apa? Agama. Nah, status ini yang harus kita jadikan benar-benar status. Nah, ciri utama agama adalah ittaqillah haitsuma. Kamu di mana saja takwa. Takwa itu artinya apa? Melakukan perintah. Jika kalau kita guru ya guru sebagai status. Hidup di kampus ya statusnya guru, di rumah ya guru, ketemu masyarakat juga kita guru. Jangan di kampus guru, setelah di rumah ada tetangganya tanya, Pak dosen saya tanya, saya punya problem gini. Kalau tanya di kampus, daftar dulu. Ya repot. Kita misalnya pramugari senyum, setelah di rumah duduk. Kalau ingin melihat saya senyum, naik pesawat dulu. Pas di sana saya ramah. Itu yang ditakutkan Ibnu Khaldun. Suatu saat kebaikan itu profesi. Makanya Ibnu Khaldun andaikan hidup zaman sekarang banyak pengelola yatim piatu yang oknum, ya tentu tidak semua tapi banyak. Terus ada hadis ana wa kafirul yatim kahateni fil jannah. Sekarang pengelola yayasan yatim piatu yang untung dari situ dan pekerjaannya di situ, yang sebetulnya mentalnya bukan syafaqah, bukan mental tarbiyatul yatim atau murabil yatim, nggak tahu maknanya hadis itu di mana. Bahkan sebagian memang itu dijadikan profesi. Nah kita ingin kebaikan itu status, bukan apa? Profesi. Makanya kata Ibnu Khaldun, suatu saat kebenaran itu sina profesi, bukan apa? Makanya saya mohon sama dosen, sama semuanya lah. Kalau Anda dosen, itu bukan profesi sebagai dosen, tapi statusnya memang dosen, pengajar. Sehingga di kampus IAIN yang ngajar, nanti di desa-desa tertinggal juga sebagai pengajar. Sehingga banyak muncul desa-desa binaan yang terinspirasi oleh dosen-dosen IAIN. Kita sebagai kiai gitu, saya tuh punya pondok banyak, termasuk di Sragen, di Boyolali. Karena saya ini sudah merasa saya kayak kiai besar, di mana-mana dihormatin.
Jangan-jangan saya niai karena dihormati. Saya sebagai orang yang ingin ikhlas itu merasa dosa. Saya nyari daerah yang saya posisinya nggak dihormati. Bahkan mereka nggak tahu kalau saya ini orang alim. Betul kan? Karena saya ingin benar-benar bina. Saya itu kalau beli pesolatan sampai sekian berdua tak kasihkan pesolatan pegon. Saya itu pernah ngajar Aqidatul Awam, ngajar pegon. Nah sekarang di daerah yang saya ajari itu sekarang sudah tahu kalau saya sekarang orang alim. Saya itu agak kecewa. Karena tadi, nah saya bayangkan bagaimana saya punya komunitas dokter-dokter spesialis banyak di Bojonegoro. Itu ada tugas itu, mereka punya penyuluhan di desa-desa tertinggal. Saya bilang gini, kalau Anda tugas di rumah sakit itu profesi, karena dapat gaji. Jadi kalau Anda tugas di kampung-kampung pedalaman itu status, Anda benar-benar berstatus dokter. Di mana-mana ingin mengobati masyarakat. Tapi kalau mengobati sama yang datang, yang daftar itu Anda profesi. Jadi banyak yang tobat, alhamdulillah. Ini lewat pengajian ini katanya, ya sudah ini vulgar saya muntah. Sampai sakit hati apa enggak ada urusan. Tapi ini ngaji supaya berkah. Tolong kebaikan Anda ini tidak sekedar profesi tapi apa? Jadi di pesawat ya ramah, di rumah ya ramah, di kampus kita dosen, di rumah juga kita dosen, di tempat rumah sakit kita dokter, di rumah di masyarakat juga berstatus sebagai apa? Sehingga masyarakat kapan saja akan menemukan status-status ini, menemukan dosen, menemukan dokter, menemukan kiai. Tapi kalau profesi, ya tadi lama-lama misalnya Pak Kapolres ini, enggak sudah. Lama-lama ini kalau Pak Polisi misalnya ada maling pas dia cuti, biarin aja kan pas ada tugas. Kayak apa bahayanya kalau semuanya nuruti apa? Profesi. Jadi kalau ya sudah kira-kira seperti itu. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.